Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa kanal YouTube Surajuna dimanapun berada, alhamdulillah saya merasa bahagia, senang sekali bisa bertemu Anda lagi untuk bersama-sama membaca kitab deres bareng, kitab mulia karya ulama mulia, kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada video sebelumnya, alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang ke-10. Artinya kita sudah sampai seperempat kitab. Sebuah prestasi yang luar biasa. Harapan kami semoga kita semua bisa terus membaca bersama, deres bareng sampai hadis yang ke-42, sampai khatam kitab Arba'in Nawawi. Semoga Allah memberikan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudari semuanya, marilah kita lanjutkan pembahasan kitab ini. Hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Al-hadithul hadi ashar. Hadis yang ke-11. An Abi Muhammad, dari seorang sahabat Nabi yang mempunyai nama kunyah Abu Muhammad. Nama aslinya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hasan putranya Ali bin Abi Talib. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai 7 putra-putri. 3 putra dan 4 putri. Salah satu putri beliau bernama Fatimah. Fatimah, Sayyidah Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Talib. Dari pernikahan mulia ini lahirlah Hasan dan Husain. Pada kesempatan kali ini, hadis ke-11 ini yang meriwayatkan adalah Hasan, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menggendong Hasan, Sayyidina Hasan. Kemudian mengangkat beliau yang masih kecil. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Ibni hadha sayyid. Anakku ini adalah pemimpin besar. Wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan suatu saat Allah akan menjadikan dia sebagai sebab damainya 2 kelompok besar di dalam kaum muslimin. Intinya Hasan bin Ali bin Abi Talib, Sayyidina Hasan ini adalah orang mulia, cucu baginda Nabi, pemimpin besar di dunia dan pemimpin besar di surga. Wa raihanatihi, Sayyidina Hasan ini adalah raihanah bagi Nabi Muhammad SAW. Raihanah nama bunga yang bagus, indah. Karena setiap kali Nabi Muhammad SAW melihat Sayyidina Hasan juga Sayyidina Husain, beliau merasa sejuk hatinya, merasa tenang hatinya. Raihanah, penenang jiwa. Baik, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua, sang anak yaitu Sayyidina Hasan dan sang bapak yaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebagaimana kami sampaikan pada beberapa video sebelumnya, bahwa ketika yang meriwayatkan hadis adalah sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi, sedangkan bapaknya bukan sahabat Nabi, maka kita sebutkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai orang tersebut. Akan tetapi ketika yang meriwayatkan hadis adalah sang anak ini sahabat Nabi dan bapaknya juga sahabat Nabi,
maka kita menyebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Sayyidina Hasan ini merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir tahun 3 Hijriah. Nabi Muhammad SAW wafat tahun 11 Hijriah, artinya ketika Nabi wafat, Sayyidina Hasan ini masih kecil, umur 7 sampai 8 tahun. Meskipun masih kecil, beliau tetap termasuk kategori sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membaca kitab paling rendah dalam ilmu mustalahul hadis, yaitu kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli al-Athar karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, di sana beliau mendefinisikan apa itu sahabat. Sahabat, kata Ibnu Hajar, adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, orang yang pernah ketemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Nah, Sayyidina Hasan ini pernah ketemu Nabi Muhammad, bahkan sampai digendong. Dan Sayyidina Hasan ini dalam keadaan muslim. Jadi beliau termasuk kategori sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca sejarah lebih jauh, kita dapati bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, kepemimpinan kaum muslimin digantikan oleh para sahabat beliau. Yang pertama menggantikan adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman ibnu Affan, kemudian Ali ibnu Abi Thalib. Nah, 4 orang ini disebut Khulafa Rasyidin. Sebagian besar para ahli sejarah Islam menyebutkan bahwa Khulafa Rasyidin ada 4 yang telah kami sebutkan tadi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Namun ada sebagian ahli sejarah Islam yang memasukkan orang kelima. Jadi Khulafa Rasyidin menurut mereka ini ada 5. Yang kelima adalah Sayyidina Hasan. Kenapa? Karena ada sebuah hadis berbunyi al-khilafatu min ba'di arba'una sanah. Kekhalifahan yang sesuai ajaran kenabian setelah wafatku akan berlangsung selama 40 tahun. Kalau kita hitung, semenjak naik tahtanya Abu Bakar As-Siddiq sampai wafatnya Sayyidina Ali, itu berjalan selama 39,5 tahun. Untuk sampai 40 tahun masih ada setengah tahun. Dan subhanallah, Sayyidina Hasan ini setelah Sayyidina Ali meninggal, Sayyidina Hasan diangkat menjadi khalifah. Itu masa pemerintahan beliau berjalan selama 6 bulan atau setengah tahun. Baik, intinya Sayyidina Hasan orang besar di dunia dan orang besar di surga. Masya Allah. Apa kata Sayyidina Hasan? Beliau berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Saya hafal, saya ingat sebagian ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena beliau ini masih kecil saat Nabi wafat, jadi beliau mencoba mengingat apa ajaran sang kakek. Salah satu ajaran sang kakek yang beliau ingat, yang beliau hafal adalah berbunyi da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuk, tinggalkan apa yang membuatmu ragu. Ila ma la yaribuk, menuju apa yang tidak membuatmu ragu. Nanti insyaallah akan kita bahas panjang lebar. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Baik, di video pertama dulu sempat kami sebutkan bahwa dalam bidang hadis ada 6 kitab induk dikenal dengan Kutubus Sittah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Ibni Majah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibni Majah. Baik, ketika ada seorang penulis berkata hadis ini diriwayatkan Bukhari, hadis ini diriwayatkan Muslim, maka sudah pasti bahwa itu hadis berstatus sahih, terbukti bahwa Nabi Muhammad SAW telah melafalkannya. Karena Imam Muslim ketika membuat kitabnya, Imam Bukhari ketika membuat kitabnya, menyusun kitabnya,
beliau menamainya sebagai kumpulan hadis-hadis sahih. Berbeda dengan Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Ini di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada pula yang lainnya. Karena kitab tersebut bukan kitab kumpulan hadis sahih. Makanya ketika ada penulis kitab menulis hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Nasa'i, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Abu Daud atau hadis riwayat Ahmad, riwayat Baihaqi dan yang lain, itu biasanya disertakan status hadisnya. Baik, dalam konteks hadis yang ke-11 ini disertakan status hadisnya. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam kitab Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam kitab Mujtaba atau Sunan Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, nah ini status hadisnya. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Jadi hadis ini sahih, terbukti secara ilmiah bahwa Nabi Muhammad SAW telah melafalkannya. Baik Bapak Ibu pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun berada, saudara-saudari sekalian, kita lanjutkan pembahasan hadisnya. Da'ma yaribuk, tinggalkan apa saja yang membuatmu ragu. Ila ma la yaribuk, menuju hal yang tidak membuatmu ragu. Hadis ini berkaitan erat dengan hadis yang ke-6. Kalau Anda nanti buka playlist daftar tayang di Sirajuna Channel, ada hadis pembahasan hadis ke-6 berbunyi innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Hal-hal yang halal jelas, hal-hal yang haram jelas, dan di antara yang jelas halal, di antara hal yang jelas haram ini ada hal-hal yang samar, belum jelas. Nah, hadis ini sama artinya, yaitu da'ma yaribuk, tinggalkan apa saja yang membuatmu ragu. Hal-hal yang enggak jelas halalnya, hal-hal yang enggak jelas haramnya, diragukan halalnya, diragukan haramnya, tinggalkan. Ila ma la yaribuk, menuju hal-hal yang tidak membuatmu ragu, menuju hal-hal yang sudah pasti, yang jelas halalnya atau jelas haramnya. Kalau jelas halalnya, lakukan karena itu halal. Kalau jelas haramnya, jauhi karena itu haram. Baik Bapak Ibu saudara-saudari pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW bercerita, saya pulang ke rumah. Masuk rumah, saya dapati di tempat duduk saya itu ada sebutir kurma. Saya ingin makan kurma tersebut, tapi tidak jadi. Saya khawatir sebutir kurma tersebut adalah kurma zakat. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau adalah pemimpin. Orang-orang datang ke baginda Nabi Muhammad SAW menyerahkan zakat hartanya. Nabi Muhammad SAW dibantu oleh para sahabat yang lain, para panitia, membagikan zakat tersebut kepada fakir miskin. Salah satu zakat yang disetorkan kepada Nabi Muhammad untuk disalurkan adalah kurma, karena kurma di zaman beliau merupakan makanan pokok. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah, beliau dapati ada sebutir kurma. Beliau ragu, ini kurma rumah saya, milik rumah saya, halal atau kurma zakat? Kalau kurma milik rumah saya, makanan di rumah saya, halal saya makan. Tapi kalau kurma zakat, haram saya makan. Karena Nabi Muhammad SAW ini seorang nabi, manusia mulia. Saking mulianya, harta zakat haram dimakan beliau, haram dimakan oleh anak keturunan beliau. Nabi ragu, ini kurma ini apakah kurma rumah saya halal atau kurma zakat? Jadi ini enggak jelas. Da'ma yaribuk, tinggalkan apa yang membuatmu ragu, enggak jelas halalnya, enggak jelas haramnya, tinggalkan. Maka Nabi Muhammad SAW tidak memakan kurma tersebut. Itulah bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajari kita semua lewat ucapan beliau, lewat sabda beliau, dan lewat praktek beliau.
untuk hati-hati dalam beragama, hati-hati dalam urusan harta halal dan harta haram. Kemarin di hadis yang nomor 10 juga kita bahas tentang pentingnya harta halal, bahwa harta halal itu sebab amal ibadah kita diterima. Harta haram itu sebab amal ibadah kita ditolak, sebab doa kita ditolak. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita lanjut. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu menuju hal yang tidak membuatmu ragu. Para ulama mengambil dari hadis ini sebuah kaidah fikih berbunyi al-yaqin la yuzalu bisyak. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang sudah pasti tidak bisa digeser oleh sesuatu yang masih diragukan. Contohnya, ada orang sudah wudu, sudah jelas, sudah pasti dia wudu, sudah pasti jelas dia suci. Kemudian dia melaksanakan salat Allahu Akbar. Di tengah salat, karena ada gangguan pencernaan, perutnya bergerak-gerak. Akhirnya dia ragu, apakah batal wudunya atau tidak. Nah, dalam masalah ini, yang pasti, yang sudah jelas adalah kondisi bahwa dia dalam keadaan berwudu, itu pasti, realita, nyata. Sedangkan yang diragukan, nggak jelas statusnya adalah batal atau tidak. Dalam kondisi ini, da'ma yaribuk, tinggalkan apa yang membuatmu ragu. Berarti yang diambil yang mana? Diambil adalah yang sudah pasti, yaitu bahwa orang tersebut wudunya masih sah, belum batal, sholatnya masih sah, belum batal, dan ragu-ragu tadi tidak perlu didengarkan. Baik Bapak Ibu saudara-saudari pemirsa kanal YouTube Surajuna dimanapun berada, inilah pembahasan hadis yang ke-11, bahwa agama kita ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam segala hal. Ambil yang pasti halalnya, jauhi yang tidak jelas. Semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah, diberikan pertolongan, sehingga jauh dari hal-hal yang enggak jelas, yang samar-samar, yang syubhat tadi, sehingga terjauh sejauh-jauhnya dari hal-hal yang haram, sehingga kita semua ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua ini diperkenankan masuk surga bertemu Nabi Muhammad dan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.